Guerrilla marketing itu ada 3 di dalamnya. Jadi kan kita punya waktu, ide, dan energi kita harus habiskan supaya membuat sebuah brilliant marketing lah. Guerrilla marketing yang sangat luar biasa bagus sehingga penyebaran lebih bagus. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Curhat Sales. Nah, di Curhat Sales kali ini aku mau cerita nih. Jadi aku tuh ngeliat ada tweet ini ya di Twitter. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman penasaran bisa lihat di sini nih ya, di bawah ini ya. Nah, jadi tuh ada Jeko nih ya, brand donat terkenal nih ya kan teman-teman semuanya, Jeko. Nah, itu tuh ada customer yang nge-tweet, dia itu merasa dibohongi nih sama kasirnya Jeko karena entah itu upselling atau entah itu apa, tapi intinya customer itu merasa dibohongi. Nah, tapi karena keviralannya itu ternyata si Jeko ini malah meningkatkan penjualan gitu ya, jadi rame-rame tuh pada beli Jeko karena ya viral sana sini otomatis banyak yang beli kan teman-teman semuanya. Nah, tapi itu apakah salah satu strategi dari marketingnya Jeko sendiri atau gimana nih? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, aku mau cerita nih Coach. Itu kan ada viral nih ya Coach ya, ada tweet viral, jadi ada brand donat Jeko nih Coach. Tahu kan ya Coach ya? Cukup terkenal ya Coach. Nah, itu tuh viral gara-gara customernya ini merasa dibohongi nih Coach sama si kasirnya ini, katanya upselling lah tapi nggak dikasih tahu nih Coach. Nah, itu apakah salah satu strategi marketingnya dari Jeko untuk meningkatkan penjualan atau gimana nih Coach? Menurut Coach gimana? Ya memang di dalam dunia keartisan ada konsep yang kayak gitu ada. Tapi kalau di dunia bisnis menurut saya enggak. Kalau dunia bisnis enggak, tapi dia menggunakan itu sebagai cara untuk menaikkan dirinya dia, itu bisa jadi. Iya. Karena saya ambil contoh ya, tapi tergantung ya. Kalau Jeko-nya bereaksi, mungkin itu bagus. Nggak ada konfirmasi Coach dari ya itu yang saya nggak mau bahas. Berarti artinya pasti bukan dari perusahaan. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan saya ambil contoh gitu ya, itu kalau mama kasus itu terjadi, bisa jadi kalau menurut saya kasus itu artinya si sales yang jaga toko tersebut tidak benar-benar jualan dengan cara benar. Yaitu adalah kalau nggak salah kan kasusnya ditanya harganya berapa sebelumnya. Iya. Kemudian dia asal nyebut satu angka yang ternyata begitu dicek di misalnya saya juga sempat ngecek ya. Ternyata harganya nggak sesuai. Iya. Kalau menurut saya itu cara berbicaranya yang menurut saya agak kurang bijak. Saya nggak tahu persis promonya bagaimana, kenapa angkanya begitu, saya nggak bisa komentar. Saya tidak bisa komentar dalam konteks itu. Karena jujur pun ketika saya menjadi orang produk, saya pun suka meleset. Membuat perkiraan gitu. Misalnya contoh, saya mau bikin promo harga, nih ini harga baru nih. Tapi ternyata saya nggak kalau saya pasti punya ada orang yang pernah beli barang, belinya banyak, harganya pakai harga lama. Udah pasti barangnya masih ada di stok, sedangkan yang ini saya keluar harga murah. Pasti dong dia marah dong. Merasa dibohongi. Dibohongin, lu kurang ajar lu, udah gue nyodok-nyodok barang. Ya walaupun mungkin gue bisa jawab, barangnya dulu, harga barang lu adalah kurs dolarnya sekian. Yang ini kursnya lebih murah, tapi kan customer nggak mau tahu. Nah tugas kita bagaimana kalau kita mau maintain hubungan, memang ada hitungannya yang disebut namanya customer lifetime value dihitung. Tapi kalau buat kita, kalau dalam konteks dia sebagai customer, kita juga harus melihat bahwa satu orang itu customer lifetime value-nya berapa. Buat saya lebih baik saya mengeluarkan uang 25.000 atau berapa puluh ribu itu dan sebagainya untuk daripada dia bikin cerita buruk. Iya Coach ya. Hal-hal tertentu. Nah kalau saya tuh kayak contoh nih, misalkan kalau saya kalau ketemu makanan gitu ya, makanan tertentu ada rambut. Saya tuh orangnya nggak jijian sih, saya baik-baik aja sih. Kalau rambut gitu ya, saya cuma bilang, saya panggil orang, sini Mbak. Iya, kenapa Pak? Sini. Lihat kan gitu ya. Saya ngomong, sini gitu kan. Kadang-kadang dia jauh, mohon maaf, saya mau komplain, tapi sini. Kenapa? Karena saya menghargai mereka kan. Terus saya cuma nunjukin, ini rambut. Kaget dia. Oh iya Pak, maaf Pak, saya ganti. Saya nggak masalah ganti atau apa enggaknya, nggak penting buat saya buat itu. Tapi buat saya mau ngasih tahu bahwa itu ada rambut. Dan saya bukan tipe orang yang
Langsung diviralin. Direkam viral, nih lihat nih. Nah, saya nggak perlu Iya, juga iya. kayak gitu kan. Buat saya itu yang pertama. Ya gimana pun juga saya sadar di perusahaan itu pasti ada QC yang mungkin kelolosan. Iya. Tugas saya kan tidak mempermalukan perusahaan itu. Yang salah kan satu orang. Iya, benar. Iya dong. Iya. Sekarang pertanyaan, gara-gara keviralan itu kalau sampai dipecat orangnya gimana? Kasihan juga ya coach ya. Nah, itu maksud saya. Jadi artinya ya kemungkinan kena problem dan sebagainya pasti iya. Tapi saya melihatnya dari sudut apa gitu loh. Itu yang pertama. Jadi kalau mama kita memutuskan kita nggak mau datang lagi ke situ, tinggal kita ngomong aja, mohon maaf ya, ada kayak gini, sorry saya nggak bisa datang lagi. Silakan, itu keputusan. Iya, coach ya. Gitu ya, tapi jangan tanpa perlu menjelek-jelekan orang lain. Itu kan kalau dari sisi sudut sales ya. Tapi yang namanya manusia itu ada QC. Saya mengerti, saya pun perusahaan corporate consulting yang kita punya pun sudah pakai QC aja masih ada yang kebablasan gitu loh. Bagaimana yang enggak gitu loh. Jadi saya mengerti gitu. Maka satu ketika, satu Iya. pagi subuh. Saya Cerita ingat, nih coach ya. ini cerita nih. Iya. Suatu pagi subuh, saya lagi sama Adi berdua Iya, coach. terbang. Lagi nunggu pesawat terbang, kita mau balik dari Sorowako ke Makassar. Kita mau naik pesawat. Iya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin dia takut mati saat itu kali ya. Dia mendadak dia bilang, kita mau naik pesawat baling-baling. Dia langsung ngomong, Pak, itu kalau karyawan yang kerja nggak bener, kita pesawat bisa jatuh dong ya Pak. Iya, Gue bilang tuh men, lu kepikiran kayak gitu loh, lu sadar loh. Dia menunjukkan, dia menyadari bahwa selama ini orang bekerja seenak perut aja. Iya, benar. Ya kayak contoh deh pada saat rekaman, emang Ica ngecek listrik bakal mati apa enggak? Enggak, dia mau bodo amat, kalau dijatuh baru dia nyalain gitu kan. Red gitu ya coach ya. Padahal, tau nggak dampaknya? Dampaknya pagi ini, hari ini, hard disk kantor udah ada yang rusak satu. Oh ya coach ya. Buat dia sih nggak ada dampak. Buat dia nggak ada dampak, tapi efeknya buat ke kantor ada dampak dong. Iya. Nah ada. itu hanya hal yang kecil. Cuman yang kayak gini kita masih bisa manageable. Kalau pesawat, sekrupnya kelupak kenceng aja. Abis semua ya coach ya. Heeh. Dan itu salah siapa? Ya kayak kasus si Icang tadi, gak apa, sekrup kurang kencang dikit mah gak masalah, nggak bahaya. Oh ban pentil nggak nggak masalah. Iya dia di jalanan, tapi kalau pesawat gimana? Iya. Coach. Paham. Coba kalau orang-orang kayak Icang ini kerja di pesawat terbang nih, Jadi pilot ya coach ya. jangan pilot, Oh, iya. jadi orang yang ngatur sekrup. Ya nggak? Iya, Begitu iya, pesawat jatuh, terus jangan ngomong, pura-pura bego. Can you imagine? Iya coach ya. Bahaya sih ya coach ya. Ya nggak? Iya. Hal sederhana. Hal sederhana. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, itu maksud saya. Jadi balik lagi. Kenapa kita lebih baik adalah menegur langsung ke orangnya, bukan ke organisasinya. Betul. Nah, itu ya balik lagi. Kalau berkaitan dengan segi marketing, saya cuma bicara gini. Saya pernah ingat ada kasus misalkan yang lagi viral waktu itu. Viralnya ini justru didompleng. Ini saya suka. Iya. Jadi waktu itu ada kasus tentang rasis ya. Rasis. Mau pergi, saya nggak bisa bilang itu rasis juga sih. Saya sih nganggapnya itu lucu-lucuan. Tapi mungkin ada, kalau dulu mungkin saya dianggap ini mungkin kategorinya adalah rasis. Rasis, iya. Ini saya ambil contoh. Kan kalau kita jualan, apalagi memakai konsep guerrilla marketing, Iya Pak. ya, kita harus punya, karena di guerrilla marketing itu ada 3 di dalamnya. Jadi kan kita punya waktu, ide, dan energi Iya, kita harus habiskan supaya membuat sebuah brilliant marketing lah. Guerrilla marketing yang sangat luar biasa bagus, sehingga penyebaran lebih bagus. Iya. Saya ambil contoh yang kasus yang menurut saya lebih menarik. Ceritanya ada satu orang yang saya bilang tadi kayak kelihatannya mau menghina gitu ya. Tapi kalau saya pribadi nggak ngelihatnya itu menghina ya. Tapi beda ya kalau kasus itu mungkin terjadi mungkin sekitar 15-20 tahun yang lalu, mungkin saya akan mengatakan itu kategori menghina. Penghinaan itu kan tergantung dari seseorang itu merasa dia punya trauma di masa lalu apa enggak. Betul. Jadi kalau saya dulu misalkan dulu dipanggil engkau, waduh saya marahnya minta ampun. Kenapa tuh? 15-20 tahun yang Oh, lalu. iya. Ya kenapa? Ya karena di Iya, kuping iya. saya nggak suka saya dengerin. Makanya kenapa saya akhirnya menjadi trainer. Tapi beda kalau dengan kondisi sekarang, saya baik-baik aja gitu. Terus yang kedua berikutnya lagi, ketika ada orang ngomong hal tertentu, misalkan ngeledek-ngeledek dikit tentang suku kesukuan tertentu, saya sebagai keturunan Chinese gitu ya, itu udah kayaknya emosi banget, Sensitif gitu ya. sensitif. Coach, ya? Tapi kalau sekarang enggak. Jadi makanya saya bilang ini kan lucu kan, ada lucu-lucuan kan ngomongnya kayak ada orang mau pergi ke Cina, emang bisa bahasa Cina gitu Iya, kan ya. iya. Kalau saya sih ketawa, ya bener juga kan, gue juga Cina KW gitu kan. Cina KW 2 lagi saya. KW super ya? Oh, bukan KW 2. Oh, KW 2. Kalau KW super masih bisa dikit-dikit lah ya. Ini saya KW 2 nih. KW 2. KW 2. Oke, coach. Kalau KW super masih bagus ketahuan.
gitu. Nah, jadi ketika diajak ngomong, orang itu bercanda kan, dia ngomong kan, dia ngomong sing futang si boba gitu kan. Mungkin memang kalau buat orang tertentu kan kalimat sing futang ngomongnya gitu ya, beda kan. Kalau sing futang si boba itu jadi biasa. Tapi kalau kayak di gitu jadi buat kayak penghinaan gitu kan. Sing futang si boba, pinter kan? Oh, ada yang tersinggung, ngambek. Ini nggak tahu berapa lama makin banyak yang ngambek kan. Wah, keren tuh. Saya mah Sekalian ketawa-tawa aja gitu ya Coach ya. Nah, si yang punya brand merasa diuntungkan. Betul Coach. Si kan ingat ya tadi Guerrilla Marketing kan konsep 3 tuh. Ide, waktu, energi. Ya nggak? Dia nggak perlu bikin iklan gila-gilaan, nggak pusing-pusing yang berantem orang lain, gua bikin aja. Si Futa gitu ya. Kan memang ada si Futang kan? Iya ada. Ya langsung si Futangnya dipromoin kayak apakah si bobanya dipromoin? Kenapa enggak? Malah dimanfaatin sama dia. Dimanfaatin misalnya bikin joke apa berikutnya. Sama juga itu yang artinya guerrilla marketing. Oke, Coach. Kalau ditanya, yang ribut itu apa kerjanya si Futang? Ya kagak. Iya. Dia cuma melihat ada momentum itu dia masuk. Aji mumpung berarti ya Coach. Ya, sama kayak fashion apa tuh? Yang dulu di Citayam. Citayam Fashion Week. Ya, Citayam Fashion Week. Oke. Tahu nggak Citayam Fashion Week? Itu di belakangnya tuh ada toko kopi loh. Oh iya Coach. Apa ya, janji jiwa? Janji jiwa. Apa? Ya janji jiwa kan. Janji Cuman sayangnya saya nggak tahu janji jiwa tidak memanfaatkan itu. Iya. Diam-diam aja ya Coach ya. Nah, padahal mendingan dia dimanfaatin lah sama janji jiwa. Tahu nggak rugi apa-apa kan? Iya. Bener nggak? Malah untung ya Coach. Malah untung buat dia. Makanya kadang-kadang artinya ada orang yang nangkep, ada yang tidak nangkep gitu loh. Iya betul. Konsep guerrilla marketing gitu kan. Kalau konsep guerrilla marketing kan cara yang sederhana. Atau contoh dulu juga ada kasus tentang Eiger ya. Eiger juga sama. Tapi kasusnya ketika ada kesalahan, tapi Eiger bikin sesuatu yang berbeda, itu juga menurut saya sesuatu ide strategi marketing yang keren. Cuman saya lupa apa. Buat saya ada surat permohonan maaf atau tapi itu yang menurut saya keren sih. Yang artinya yang membuat orang jadi loyal lagi dengan Eiger. Dan ini kan lagi kasus nih. Eiger kan? Iya. Eiger kan katanya made in China. Iya. Jadi produk lokal tapi buatnya di Cina gitu. Produk lokal buatan China. Sebenarnya kalau buat saya itu sama seperti kalau kita kan gini ya. Ini balik lagi ke sentimen orang ya. Saya cuma lihat gini. Eiger itu menjadi sebuah brand. Iya, betul. Eiger itu menjadi sebuah brand. Nah, kalau brand artinya pertanyaan, dia mau jahit di mana terserah dia dong. Masuk akal sih Coach. Iya. Kalau dia menjadi brand. Iya. Kecuali beda. Eiger tidak menjadi brand, maka dia akan jahit di lokal. Pertanyaan menarik. Kenapa Eiger misalkan, ini kan keputusan manajemen saya nggak tahu ya. Kenapa keputusan Eiger membuat jahitannya di Cina? Mungkin, saya tidak tahu ya. Mungkin satu bahannya. Kan kita kalau mama sekolah tuh namanya ada pelajaran namanya manajemen operasional. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya ongkos produksi murah adalah dilihat yang pertama. Satu, tenaga kerja. Yang kedua, bahannya yang dekat di mana. Oke? Mungkin dia sudah memperkirakan kalau dia buat di kota di Bandung atau dia buat di kota mana, sama dia buat di mana, murahan mana? Iya. Secara cost, gitu ya. Iya. Nah, sama aja kayak kalau nggak salah Xiaomi kan, kalau Xiaomi atau brand apa lagi yang mau buat di Indonesia. Kenapa dia mau buat di Indonesia? Kenapa dia mau buat di Cina? Karena sebenarnya bukan hanya satu, pasti tenaga kerja Indonesia lebih murah, logikanya. Saya nggak tahu kalau di Cina lebih murah lagi, gua nggak tahu. Tapi yang kedua pertanyaannya, sumber daya pendukungnya ada apa enggak? Sumber daya pendukung misalnya apa? Bahan. Oke. Bahan-bahannya tersedia nggak? Kalau contoh, kalau mau bikin pabrik mobil di Indonesia gitu ya, itu make sense nggak? Make sense. Kenapa? Karena nikel ada di Indonesia. Banyak bahan bakunya gitu ya Coach. Bahan bakunya ada. Tapi pertanyaan, bahan baku tersebut pabrik pembuat baterainya di Indonesia enggak? Iya. Kalau pembuat baterainya juga di Indonesia, nikel dari Indonesia, pabrik mobil di Indonesia, bahannya semua ada di Indonesia, berarti kalau dia bangun di Indonesia pasti lebih murah dong. Iya. Tapi kalau pertanyaan, nikelnya dari Indonesia, tapi pabriknya bukan di Indonesia, pabriknya di tempat lain, orang pasti milih tempat lain dong. Iya Coach. Kan dihitung semua cost-nya.
Betul, Coach. Jadi makanya balik lagi, Eager itu tergantung dari sebagai brand atau enggak. Tapi kalau saya nggak tahu udah ada jawaban apa belum dari pihak Eager. Kalau yang Made in China belum ada, Coach. Nah, kalau saya akan memperkenalkan terima kasih kepada masyarakat pencinta Eager di Indonesia. Kami memutuskan untuk menjadi brand internasional. Kami bangga berkat Anda semua yang mendukung kami, akhirnya Eager menjadi brand internasional yang diakui oleh dunia. Oleh sebab itu, kami sadar kebutuhan kami untuk membuat produksi-produksi bagus dan supaya Eager bisa terkenal di seluruh dunia, maka kami memutuskan untuk mencari segala sumber daya dari segala negara untuk memberikan sumber-sumber yang terbaik sehingga Eager menjadi satu-satunya salah satu brand yang terbesar di Indonesia. I'm proud of you, thank you atas supportnya selama ini. Keren nggak? Malah jadi respect ya, Coach ya? Malah jadi respect, malah jadi kesannya, kitanya jadi bangga. Iya, benar, Coach. Malah memutar balik ya, Coach ya? Betul. Itulah kalau ditanya kerjaannya siapa, itu kerjaannya guerrilla marketing, orang konsultan, yang konsultan bagaimana segala sesuatu yang buruk bisa nggak kita reframing menjadi lebih positif. Tapi habis itu Anda ngomong, untuk tetap mendukung para pekerja Eager di Indonesia, juga tetap produksi kami 70% masih dilakukan di Indonesia. Selesai kan? Respect dan viralnya itu juga baik Ya, dan berarti atau misalkan alasannya kita dapat suntikan dana dari luar negeri sekian ini, dan oleh sebab itu produksi yang kami butuhkan sangat besar dan belum bisa mencakup untuk Indonesia saja. Oleh sebab itu ada aja bahasanya lah. Berarti malah makin kelihatan wow. Iya, malah makin wow. Malah akhirnya atau kalau perlu wawancara, kenapa Eager seperti ini? Eager kami adalah memilih untuk memutuskan menjadi seorang brand. Karena apa saya berani ngomong ini? Saya kasih gambaran. Acer, iya. Acer itu brandnya brand Taiwan. Oke. Brand Taiwan. Tapi lucunya, pabriknya udah di mana-mana. Nyebar gitu ya, Coach. Udah. Acer bener-bener only cuma menjadi brand. Iya. Acer bener-bener cuma only menjadi brand. Ketika brand produksinya mau di mana, bebas terserah dia. Iya ya, Coach. Begitu juga nanti Lenovo atau siapapun merek-merek terkenal sekalipun, itu cuma brand. Yang brandnya bisa di mana-mana. Tahu nggak nih? Saya nggak tahu nih banyak yang nggak. Saya juga baru ngehnya gara-gara nonton film Emily in Paris. Gue jadi baru nge. Yves Saint Laurent ya, Yves Saint Laurent. Saya nggak tahu cara ngomongnya bener apa enggak. Itu ternyata di Perancis itu kan memang ada pemiliknya. Iya. Nama orangnya kan ya si Yves Saint Laurent itu ya. Dan lucunya pemilik brand tersebut sekarang brand itu dibeli. Dan ketika brand itu dibeli, yang desainernya bukan dia lagi. Desainernya bisa siapapun. Bisa saja desainernya itu kompetitornya si Yves Saint Laurent. Iya, Coach. Contoh lagi, Antonius Arif. Iya. Antonius Arif ini suatu saat akan jadi brand. Yang artinya bisa saja yang orang yang tidak suka sama saya dulunya bisa aja bekerja di perusahaan saya, dia membuat pelatihan dengan nama Antonius Arif. Itu yang dijual adalah brandnya. Harusnya adalah kayak contoh Eager tadi. Karena setiap bisnis adalah brand. Brand yang dilakukan. Jadi orang pada membeli brandnya. Iya, Coach ya, betul. Menangkap? Iya, nangkap. So berarti makanya kenapa konsep ide guerrilla marketing kita bisa ngelihat nggak ada peluang-peluang bisnis apa. Itu aja yang mungkin saya bicarakan. Oke, Coach. Thank you ya, Coach ya. Nah, aku mau bagi-bagi ebook gratis nih, namanya 10 ide pemasaran unik guerrilla marketing. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama, tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan ebooknya melalui email ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Saya Vika. Saya Coach Antonius Arif. Salam performance. Bye-bye.